Oke, selamat siang. Jumpa kembali bersama Magnet Trader di sini bersama saya selaku tim analis. Oke, hari ini pada tanggal 5 Oktober 2023 saya akan menganalisa kembali market. Yang pertama Nasdaq dan yang kedua yaitu market XAUUSD ya, atau market gold. Nah, di sini yang pertama akan saya berikan gambaran terlebih dahulu secara analisa teknikal. Yang pertama adalah market Nasdaq ya. Di sini kalau kita perhatikan dari hari sebelumnya, market Nasdaq ini ternyata rejection dari supportnya ya, atau area resisten become support. Artinya ada resisten di sini, kemudian dia masih rejection kembali menguat kembali ya. Karena penguatannya cukup signifikan ya, artinya masih belum melanjutkan pelemahan. Nah, kemudian untuk high-nya masih lower high ya dari hari sebelumnya. Dan di sini juga masih lower low, tapi kita akan tunggu di sini. Ini high untuk hari kemarin dan di sini low untuk hari kemarin ya. Nah, di sini kalau kita tunggu saja marketnya di area ini. Kalau memang nantinya dia break high-nya di sini, maka potensi market masih melanjut menguat ya. Tetapi apabila masih bergerak di bawah high-nya ini, artinya market masih ada tanda dia masih melanjutkan pelemahan atau melanjutkan downtrend-nya ya secara garis besar. Oke, kemarin kita sudah mengambil posisi sell ya, walaupun dapatnya cuma sedikit. Kemudian kita juga memberikan gambaran arahan karena dia break dari 14.823 kemarin secara impulsif, maka ini juga secara garis besar sudah dapat 100 pip per hari ya. Tentunya benar-benar sesuai dengan analisa. Nah, di sini karena juga marketnya secara H4 ya, dia benar-benar break dari area di sini ya, dan di sini ada support become resistant, artinya yang sempat jadi support dan dia jadi resisten di break secara impulsif, maka dari sinilah kita berarti mengambil posisi buy. Nah, kemudian untuk hari ini masih kita tunggu apakah dia break secara impulsif di sini ya. Kalau kita lihat di 14.887 ya. Kalau dia break ya secara impulsif, dan kalau memang dia belum ini akan ada kemungkinan dia rejection di sini dan melanjutkan untuk bullish ya. Terus bergerak naik. Nah, dan kita tunggu. Nah, untuk mengambilnya di sini berarti kurang lebih risknya kisaran ada di area ini ya. Kalau saya sih perkiraan dia tidak rejection atau break daripada 14.823 ya. Nah, kalau mau teman-teman risknya mungkin sampai di 14.767. Kan tetapi dengan catatan kalau dia impulsif kita langsung close ya untuk posisi buy-nya, tapi kalau dia di sini cuman menjemput dan dia lanjut, berarti potensinya masih menguat. Nah, untuk penguatannya mungkin ada titik resisten di sini ya. Kalau saya sih ini menjadikannya resisten ya. Nah, ini secara daily ya, kita kalau mau lihat resistennya. Kemudian berarti targetnya bisa sampai 15.029, atau nantinya kita juga akan tunggu sampai lebih strong lagi areanya. Memang sih prediksi saya itu memang kalau memang dia kuat bisa kemungkinan sampai di 15.224 ini ya. Tapi masih kita tunggu juga ya apakah bisa atau enggak nih ya di area sini, karena di sini cukup signifikan. Di sini juga ada ya kalau kita lihat beberapa resistennya. Kalau kita lihat nih 15.110 ya. Nah, itu karena saya ambil masih yang benar-benar cukup kuat dia menjadi support atau resistennya ya. Untuk market Nasdaq artinya dia masih ada perkiraan potensi menguat. Jadi kalau dia rejection dari sini itu kurang lebih 140 pip ya. Artinya masih ada gambaran dia
terus melanjutkan penguatan. Kalau kita perhatikan di sini, kemudian secara EMA juga ini kan di atasnya ya, dia jadi eee, memang ada potensi dia memasuki sideways ya, karena dia mulai berada di tengah. Tapi kalau memang di tengah dia otomatis nanti atas bawah ya, dan EMA atau middle Bollinger Band-nya juga akan berada di posisi tengahnya ya, bukan pada tren ya. Jadi dia berada di beberapa posisi. Nah, kemudian juga ada sih potensi ini dia jadi double bottom ya, ada kemungkinan dia jadi double bottom, dan ini kemungkinan marketnya akan melanjutkan bullish ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau memang nantinya dia break di 15.059 berarti potensinya double bottomnya valid ya. Nah, itu untuk market Nasdaq pada tanggal hari ini ya. Kemudian kita akan beralih ke gold. Oke, ini secara daily ya goldnya ya. Gold ini memang ada sedikit penampakan ya, maksudnya ada dia mau mulai rebound ya. Nah, di sini dia mulai ini ada hal yang baru, dia mau bullish ya. Tapi kita tunggu dulu sih ya. Apakah bisa nih, ini high-nya hari kemarin dan ini low-nya. Nah, di sini juga low-nya menjadi lower high ya secara candle. Jadi ada kemungkinan ini market bisa saja mulai ada penguatan ya atau bergerak bullish, dan tetapi mungkin tidak terlalu signifikan di sini. Kalau secara daily lagi, kalau memang dia bisa valid nih minimal minimal ya, minimal banget nih kalau ini harus benar-benar di-break ya di sini secara daily ya. Ini harus di-break di 1833.30 ya. Nah, ini harus di-break ya. Nah, itu kalau kita lihat H4-nya juga sama ya. Nah, ini karena supaya benar-benar marketnya impulsif ya. Artinya benar-benar nge-break secara impulsif dan benar-benar dia bisa menguat. Nah, itu pun kalau memang dari H4 memang ada potensi dia membentuk pola juga, tapi masih belum ada validasinya ya. Nah, itu pun kalau bicara risk-nya, kalau dia break sini itu kita pastikan dia tidak break dari 18.20 ya. Nah, kalau saya sih menggambarkan di area sini ya. Kebetulan ada resisten become support di sini dan dia tidak break di sini ya, di area ini secara impulsif, berarti ada kemungkinan besar dia benar-benar mulai berbalik arah ya. Nah, artinya nih dia mulai rebound ya. Jadi kita tunggu saja apakah goldnya benar-benar bisa kita buy atau tidak. Kalau memang masih belum, ya udah kita jangan masuk dulu ya untuk di gold, karena kita pastikan benar-benar marketnya aman lah ya. Kemudian untuk turun time frame-nya, kalau kita perhatikan EMA-nya ya, EMA-nya di sini juga secara daily sih memang masih dia downtrend ya. Bollinger Band-nya juga masih nunjuk ke downtrend. Kemudian juga H4 nih udah mulai di tengah-tengah middle ya sebenarnya. Ada kemungkinan bisa saja ini memang lanjut juga ya, karena gold cukup ini juga sih ya, cukup berbahaya juga kalau kalau kita masih melawan trennya. Nah, di H1 ini memang mulai agak ini ya, mulai ada pembalikan arah ya. Kalau kita lihat, tapi kalau dilihat sih masih di base ya sebenarnya ya. Jadi masih di area base-nya ini. Jadi kita tunggu saja dulu apakah dia break dari support ini atau dia rejection atau dia berada di atas support 18.20 ini ya untuk kita bisa buy.
Jadi tunggu saja nanti malam buat teman-teman kita update selanjutnya. Dan untuk buat teman-teman yang belum bergabung di Magnet Trader, segera bergabung untuk mendapatkan analisa setiap harinya sesuai dengan arahan yang dan secara teknikal yang sesuai dengan tekniknya ya. Oke, sampai bertemu kembali nanti malam. Sampai jumpa dan salam trading.